Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat nggih. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Kartika. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 6, fase C. Sebelumnya, mari kita melantunkan puja Trisanya. Semoga ide Sang Hyang Widi Wasa menganugerahkan kecerdasan, keselamatan bagi kita semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi tentang mengetahui Caturweda sebagai pedoman hidup. Kita tentu sudah tahu nggih bahwa kitab Weda merupakan kitab suci agama Hindu. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Ved yang artinya mengetahui. Weda adalah ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna dan kekal abadi, serta berasal dari Sang Hyang Widiwasa. Kitab suci Weda berisi nilai-nilai ajaran kebenaran yang berlaku sepanjang zaman. Tujuan Weda diturunkan untuk kebahagiaan seluruh umat manusia secara lahir dan batin. Yang kedua, ada sifat-sifat Weda, anak-anak. Sifat-sifat Weda ada 5. 1. Weda tidak berawal. Karena Weda merupakan sabda suci Sang Hyang Widi sebelum proses penciptaan alam semesta. Kedua, Weda tidak berakhir karena ajarannya berlaku sepanjang masa. 3. Weda bersifat universal karena Weda berlaku untuk setiap manusia. Keempat, Weda bersifat apauruseya. Weda itu tidak disusun oleh manusia, melainkan wahyu Sang Hyang Widiwasa yang diterima langsung oleh Maharsi. Yang kelima, Weda bersifat fleksibel. Ajaran Weda mudah mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga ada kedudukan Weda, anak-anak. Nah, jadi kedudukan Weda itu ada 3, yaitu 1. Weda sebagai sumber ajaran Hindu. Kedua, Weda sebagai wahyu Tuhan. Ketiga, Weda juga sebagai sumber hukum Hindu. Selanjutnya, bagian-bagian Caturweda Samhita. Caturweda Samhita ada 4 bagiannya, anak-anak. Yang pertama, Rigweda. Rigweda dihimpun oleh Resi Pulaha. Rigweda berisi doa pujaan kepada Sang Hyang Widi. Kedua, Samaweda. Samaweda dihimpun oleh Resi Jaimini. Samaweda berisi nyanyian pujaan kepada Sang Hyang Widi. Ketiga, Yajurweda. Yajurweda dihimpun oleh Resi Waisampayana. Yajurweda berisi pokok-pokok ajaran yatnya. Yang keempat, Atharwaweda. Atharwaweda dihimpun oleh Resi Sumantu. Atharwaweda berisi ajaran yang bersifat magis. Nah, kita sekarang sampai pada contoh pelaksanaan ajaran Caturweda. Anak-anak bisa melaksanakan pelaksanaan ajaran Caturweda itu dengan cara sembahyang, puja Trisanya, berdoa sehari-hari. Ibu rasa anak-anak sudah sering melaksanakannya dan perlu ditingkatkan, nggih. Kemudian selanjutnya juga rukun dengan keluarga. Di rumah tentu ada ayah, ibu, kakak adik, nenek, kakek. Nah, itu anak-anak harus rukun, saling menyayangi. Itu salah satu juga contoh pelaksanaan ajaran Caturweda, nggih. Contoh selanjutnya yaitu rajin belajar anak-anak. Seperti hari ini kita belajar bersama, belajar agama Hindu dengan bahagia, dengan semangat. Itu contoh pelaksanaan ajaran Caturweda. Dan anak-anak juga rukun dengan teman, baik di sekolah, di rumah, saling menyayangi, saling membantu. Itu juga termasuk pelaksanakan ajaran Caturweda yang harus anak-anak laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Anak-anak, hari ini kita telah mempelajari Caturweda yang merupakan pedoman hidup bagi umat Hindu. Maka dari itu, sebaiknya kita mengamalkan ajaran Weda dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meyakini dan mengamalkan ajaran Weda, menjadikan kita manusia yang berbudi luhur dan hidup penuh kedamaian. Baiklah, sekarang anak-anak, Ibu berikan tugas kelompok nggih. Kerjakan tugas ini sesuai kelompok kalian masing-masing. Yang pertama, anak-anak berpendapat mengenai gambar kitab suci di bawah ini yang sudah Ibu sediakan di dalam LKPD. Kemudian, tugas yang kedua, anak-anak mengamati gambar yang telah Ibu sediakan. Kemudian, anak-anak tulis keterangannya hasil pengamatan kalian dalam LKPD nggih. Kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran agama Hindu hari ini nggih. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini anak-anak bisa pahami dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.